Manusia diciptakan berbeda dari malaikat. Kalau malaikat tidak diberikan kebebasan untuk berkehendak atau free will, manusia diberikan itu oleh Tuhan. Karena itu ketika manusia diturunkan ke muka bumi ini, mereka hidup, mereka punya akal, mereka punya kehendak bebas, kehendak untuk melakukan A atau melakukan B, termasuk bagaimana mereka berpikir akan konsep ketuhanan. Setelah manusia ada di bumi, kemudian mereka berpikir tentang penciptaan alam. Siapa yang menciptakan, bagaimana langit, bumi, dan benda-benda angkasa itu terbentuk. Maka dari fenomena ini, adanya diri manusia, penciptaan alam raya ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah yang percaya bahwa adanya alam semesta ini tentu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Kita sebut saja golongan manusia ini sebagai believer, orang yang yakin bahwa ada Tuhan. Kemudian ada pula kelompok manusia, mereka mengamati alam semesta ini, mereka menyimpulkan bahwa alam semesta ini ya ada dengan sendirinya. Alam mempunyai mekanismenya sendiri, termasuk adanya keanekaragaman hayati, termasuk ada hewan, tumbuhan, mereka ada bermacam-macam karena proses evolusi yang kita tahu dengan teori evolusi. Menurut mereka yang percaya bahwa adanya Tuhan, bahwa kedirian mereka di dunia ini, alam dunia ini bisa dijelaskan tentang fenomenanya. Tetapi bagaimana alam sebelum manusia lahir dan juga setelah manusia mati, tidak ada informasi, seperti blank spot yang tidak bisa diakses. Karena itu, bagi orang yang beriman, mempercayakan alam sebelum penciptaan mereka kepada informasi dari Tuhan, kemudian alam setelah manusia tiada juga dipercayakan kepada informasi dari Tuhan yang disebut sebagai wahyu. Bagi orang yang beriman, mereka sebelumnya diciptakan, kemudian dihadirkan di dunia, kemudian setelah di dunia maka mereka akan menghadapi kematian, dan setelah manusia mati mereka akan dibangkitkan. Ini adalah kepercayaan orang yang beriman bahwa setelah manusia meninggal mereka akan berjumpa kembali kepada Tuhannya dan akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan selama di dunia. Sedangkan bagi kaum ateis yang percaya bahwa alam raya ini adalah punya mekanismenya sendiri, ketika manusia meninggal atau mati, maka tidak ada lagi hari kebangkitan. Jadi manusia, batu, ataupun misalnya binatang sama aja. Ketika sudah meninggal, sudah selesai urusan. Di manakah posisi kita? Kita setelah melihat posisi manusia pada umumnya yang punya kehendak bebas, kemudian mereka bisa memilih apakah menjadi believer, percaya pada Tuhan, ataupun dia menjadi ateis. Kemudian di antara kelompok manusia yang percaya pada Tuhan terbagi menjadi berbagai macam kepercayaan dan agama. Di dunia ini ada banyak puluhan, bahkan ratusan. Dan kita di kelas ini sudah menentukan sikap, karena kita punya free will tadi, dari pengalaman hidup, berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial kita sudah menentukan pilihan, sudah bersyahadat bahwa agama kita adalah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan segala latar belakang dan pengalaman hidup kita. Pertanyaannya adalah, ketika Anda memilih sesuatu, tentu ada keistimewaan, tentu ada hal yang menarik dari sesuatu yang Anda pilih itu. Anda memilih merek HP, Anda memilih sepeda, Anda memilih motor, atau memilih membeli mobil, yang mana tentu ada pertimbangannya, ada keistimewaannya. Begitu juga dengan Islam. Dan kali ini kita akan bahas why Islam, mengapa Anda memilih Islam. Keistimewaan agama Islam yang pertama dari namanya, namanya itu sangat istimewa karena hanya Islam yang bermakna damai. Setiap kosakata bahasa Arab berakar pada 3 huruf utama, 3 akar utama. Kalau Islam berakar dari
sin lam mim. Nah, dari sin lam mim ini akan berderivasi menjadi kosakata yang lainnya, dan ini adalah akar dari kata Islam. Yang pertama, Islam bermakna salam. Kita tambahkan alif maka menjadi salam, ya. Salamun yang artinya keselamatan atau kesejahteraan. Makna ini terkandung dalam surat Al-Qadar ayat 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Makna keselamatan juga terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, menjadilah dingin, wa salaman, dan selamat, ya, ala Ibrahim, pada Ibrahim. Jadi makna yang pertama adalah salam, ya, salam. Salamun artinya keselamatan. Makna kedua, yakni ketika kita hapus ini, kita kasih sukun. Menjadi salmun artinya kedamaian, ya. Kedamaian atau perdamaian. Makna perdamaian ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka cenderung pada perdamaian, maka cenderunglah pada perdamaian itu dan bertawakal pada Allah. Dan makna yang ketiga dari agama Islam adalah salim, ya. Salim. Kita tambahkan ya di sini, maka menjadi salim. Salim artinya suci atau bersih. Makna bersih ini, yakni salim, terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Dan yang terakhir dari akar sin lam mim ini kemudian berderivasi membentuk kata ditambahkan alif pada pola keempat menjadi Islam, ya. Islamun. Dan inilah kata yang diambil menjadi nama agama kita, yaitu Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Wa raditu lakumul Islama dina, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Kata Islam juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Inilah keistimewaan agama Islam yang pertama dari namanya. Dari namanya bermakna keselamatan, kedamaian, dan bersih. Islam bermakna secara bahasa yakni patuh dan berserah diri. Kita sebagai seorang muslim berserah diri hanya pada Allah. Kehidupan kita, ya, masa depan kita, usaha kita, kita hanya bisa berikhtiar, sedangkan hasil kita serahkan diri, kita bertawakal kepada Allah. Dan itulah kunci ketenangan hidup. Ketika semua masalah yang terjadi, ketika semua ujian yang terjadi kepada kita hanya berserah diri pada Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Jika kita punya rumah dan kita ingin pulang kampung, maka kita serahkan kunci kepada Pak RT atau kepada satpam. Kemudian kita pulang kampung. Dan itu menjadikan hati kita tenang bahwa rumah kita ada yang menjaga dan tidak mudah dimasukin orang. Apatah lagi ketika kita serahkan
kita berserah diri terhadap apa yang kita punya, terhadap masa depan kita, terhadap bisnis kita, terhadap usaha kita, kepada zat yang menggenggam seluruh kehidupan di langit dan di bumi, yang menciptakan alam semesta ini, yang setiap jiwa ada di kekuasaannya, kapan hidup, kapan dimatikan. Maka seharusnya kita merasa damai ketika seluruh kehidupan kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dari berserah diri ini, dari patuh hanya pada Allah inilah akan ada rasa ketenangan jiwa. Kita merasa was-was, kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, karena kita masih berharap kepada selain Allah. Kita masih berharap kepada manusia. Kita masih berharap pada pujian, pada citra yang kita bangun sendiri. Jadi, keistimewaan agama Islam yang pertama adalah dari namanya yang bermakna damai terutama. Sedangkan agama-agama di dunia ini pada umumnya, puluhan bahkan ratusan, itu dinamai berdasarkan nama seseorang, tokoh, nama tempat, atau nama penyebarnya. Bagaimana dengan Islam? Tidak ada seorang pun yang mencetuskan agama Islam atau memberi ide, mari kita namai agama ini agama Islam. Nama Islam itu datang murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yaitu di surat Al-Maidah ayat 3 yang tadi kita sebutkan bersama, wa raditu lakumul Islam dan aku ridha Islam sebagai agama. Jadi nama Islam adalah nama yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau orang setelahnya seperti tabi'in atau sahabat berkumpul bermusyawarah. Mari kita namai agama ini agama Islam. Tidak demikian. Tetapi nama Islam adalah nama yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbeda dengan nama-nama agama lainnya di dunia yang muncul karena dicetuskan atau dimusyawarahkan antar manusia. Oleh karena itu, kita sebagai muslim haruslah bangga terhadap Islam, dan nama Islamlah yang bermakna damai. Meskipun banyak kampanye di luar sana yang mendeskripsikan Islam sebagai agama yang tidak damai, agama teroris, agama ekstrim, dan lain sebagainya. Padahal kata Islam yang bermakna damai tidak bisa disemakan kata-kata yang bertentangan dengan damai itu sendiri. Misalnya kalau kita bilang dia itu orang yang baik, jahat, nggak bisa ya. Karena baik dan jahat itu sesuatu yang bertentangan. Misalnya disematkan kata teroris, Islam teroris, Islam radikal, tidak bisa ya, bahwa damai ya damai, tidak bisa orang yang berbuat kejahatan dibilang yang damai. Jadi ketika Anda sebagai muslim, Anda menjadi muslim, otomatis Anda menjadi orang yang damai, orang yang membuat perdamaian, orang yang senantiasa membuat atau mengusahakan keselamatan. Seorang muslim adalah orang yang mengusahakan kedamaian, keselamatan untuk orang lain, baik mereka yang sesama agama maupun berbeda agama. Karena itu, kita sebagai seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk menebarkan salam. Salam itu artinya kedamaian, keselamatan kepada orang lain di sekitar kita, ya. Dan ucapan yang kita sampaikan ke orang lain, Assalamualaikum, kedamaian untuk kalian semuanya.